Sahabat, cuma sedikit orang yang tahu cara pemupukan tanaman timun yang kerdil bisa subur kembali dalam waktu singkat. Buat para sahabat yang ingin tahu cara pemupukan dan pupuk apa saja yang digunakan, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ini adalah tanaman timun umur 22 hari setelah tanam sahabat ya. Ini merupakan tanaman timun saya yang dulunya itu kerdil, kuning, batangnya kecil, terus masih kecil sudah keluar bakal buah banyak. Jadi pertumbuhannya dipastikan tidak akan maksimal kalau waktu itu saya tidak lakukan sesuatu. Waktu itu tanaman timun ini saya pruning sahabat. Saya pruning daun-daun bawah, bakal buah yang paling bawah, dan juga saya topping pucuknya. Saya buang pucuknya supaya pertumbuhannya tidak terus ke atas dan pindah mengeluarkan tunas-tunas air sobat. Dan kali ini setelah saya lakukan pruning dan juga topping, dan juga sudah saya spray dengan nutrisi gandasil daun, ini hasilnya sobat. Timun ini tumbuh subur, tunas airnya banyak seperti ini. Di sini muncul tunas air, ketiak daun itu terus bermunculan tunas air, dan tunas airnya pun membawa banyak bakal buah. Contohnya seperti ini nih sobat. Dan di beberapa tanaman ini terlihat sobat ya, ada beberapa daunnya yang kena penyakit embun bulu juga. Kita mending buang saja ya supaya tidak nular ke daun-daun yang lain. Nah, ini contoh daun yang terkena penyakit embun bulu sobat. Sobat tani semua yang sudah pernah tanam timun pasti sudah tahu penyakit ini. Oke, kembali lagi ke tanaman ini ya sobat. Nah, ini ada tunas air juga, yang satu ketiak itu 2 tunas air sobat ya. Terus dari bawah juga ini sangat banyak tunas airnya nih. Ini tunas air yang pertama sobat. Nah baik sobat, supaya bakal buah yang ada di tunas air ini semakin maksimal, kita langsung saja ke proses pemupukan. Oke, ini dia sobat pupuk-pupuk yang akan saya gunakan untuk mengocor tanaman timun yang dulunya kerdil sekarang menjadi subur, supaya semakin subur lagi. Di sini kita ada beberapa bahan sobat, seperti ini ada gromate, ini asam humat ya sobat, terus di situ ada larutan POC, dan yang terakhir ini ada NPK 16. Baik sobat, kita langsung saja NPK 16 nya kita larutkan dengan air. Kita menggunakan sekitar 250 gram sobat ya, atau 1/4 kilo NPK 16 nya. Kita tidak terlalu banyak menggunakan kimia sobat, kita hanya menggunakan 250 gram per 20 liter air. Nah, ini NPK 16 cap petani sobat, warnanya merah. Kalau NPK 16 mutiara warnanya biru. Terserah sobat mau menggunakan NPK merek apa saja, sama saja kok. Lanjut ke pupuk yang kedua sobat ya. Kalau NPK mutiaranya sudah larut, kita lanjutkan masukkan pupuk POC. POC pupuk organik cair. Ini saya bikin sendiri ya sobat, dari rendaman kohe ayam dan kohe kambing yang saya fermentasi dengan menggunakan M4 dan molase. Kemudian selanjutnya ini ada gromate atau asam humat cair. Sobat boleh menggunakan asam humat cair atau juga asam humat bubuk, asam humat tepung yang merek Power Soil ataupun yang lain, bebas sobat ya. Takarannya sekitar 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan saja per 20 liter. Kalau pupuk organik cair, kalau asam humat cair ini saya gunakan 2 tutup botol atau sekitar 10-15 ml. Jika sudah tercampur semuanya, kita langsung penuhin sobat dengan air bersih.
sampai penuh ya. Ya, pupuk ini sangat bermanfaat buat tanaman timun untuk mengeluarkan sulur air, karena di sini banyak mengandung fosfat dan nitrogen yang bisa berguna untuk tanaman timun supaya tumbuh subur. Baik, kita langsung masukin ke gembor alat pengocoran sobat. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Satu gembor ini isinya sekitar 16 liter sobat ya. Jadi satu ember ini pasti akan ada sisa. Nah sobat, sekarang langsung ke proses pengocoran. Kita mengocor tanaman timun beserta juga tanaman seledri, karena kita tumpang sari ya sobat. Tanaman timun sama seledri itu pupuknya disamakan saja. Dan untuk satu lubang tanam ini sekitar 100 ml atau sekitar setengah gelas aqua. Seperti itu sobat. Nah baik sobat, itu dia proses pemupukan tanaman timun yang kerdil supaya menjadi subur. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Wassalamualaikum.